Halo Bapak Ibu semuanya. Baik, saya akan mengenalkan fitur dari Microsoft Teams for Education. Jadi Microsoft Teams adalah kelas online-nya Microsoft yang selain bisa digunakan untuk kelas online, ada penugasan online, dan bisa juga digunakan untuk chatting Bapak Ibu. Nah, berbagai macam fitur yang ada di Microsoft Teams bisa Bapak Ibu ikuti di video berikut ini. Microsoft Teams punya banyak fitur ya. Fitur yang pertama ada meeting, bisa digunakan untuk rapat, dan ini bisa digunakan untuk chatting juga. Jadi selain rapat kita bisa chatting dengan sesama pengguna Microsoft Teams. Dan selain chatting bisa juga digunakan untuk menelpon atau menelpon teman-teman pengguna Microsoft Teams. Dan di beberapa lisensi bisa juga digunakan untuk menelpon ke nomor handphone atau nomor landline. Di dalam Microsoft Teams juga tersedia satu penyimpanan files di cloud storage. Jadi kita bisa langsung menyimpan files langsung di dalam kelas Microsoft Teams. Dan kita bisa menambahkan berbagai macam apps ya. Aplikasi-aplikasi lain bisa kita masukkan ke dalam Microsoft Teams. Misal Bapak Ibu ada model, LMS model, bisa dimasukkan juga ke dalam Microsoft Teams dan lain-lain. Dan Microsoft Teams ini diakses secara global, artinya di seluruh dunia semua bisa menggunakan Microsoft Teams tanpa ada satu negara pun yang diblokir penggunaannya. Nah, Microsoft Teams ini sendiri gratis untuk pendidikan, di mana dalam satu kali rapat bisa menyelenggarakan webinar sampai 250 peserta. Dan ini akan otomatis tersimpan di cloud ya Bapak Ibu semuanya. Bagaimana jika kita menginginkan webinar itu sendiri lebih dari 250 peserta? Maka kita bisa menggunakan mode live event, di mana pesertanya bisa sampai 10.000 peserta dalam satu kali webinar Bapak Ibu. Dan bahkan kita bisa menggunakan konferensi suara panggilan masuk. Artinya kita bisa calling teman-teman di luar menggunakan nomor handphone ya. Ini ada diskon untuk pendidikan Bapak Ibu. Harganya pun sangat murah sekali. Nah, jika Bapak Ibu mempunyai akun Office 365, setiap orang dapat menyelenggarakan rapat tim secara gratis ya. Apakah itu educators, apakah itu staff atau students. Artinya semua bisa menyelenggarakan rapat tanpa batasan waktu dengan jumlah 250 peserta dalam sekali rapat. Microsoft Teams ini bisa diakses melalui device berikut ini. Yang pertama, desktop application, artinya diinstal di laptop. Itu bisa, baik itu laptop Windows, ada aplikasi desktopnya, atau menggunakan Linux, atau jika Bapak Ibu menggunakan macOS, itu pun sudah ada aplikasi desktopnya. Jadi Bapak Ibu tinggal membuka aplikasi desktop ini di laptop ya Bapak Ibu ya, atau di komputer. Itu sudah otomatis terbuka Microsoft Teams-nya. Atau Bapak Ibu juga bisa mengakses Microsoft Teams itu sendiri menggunakan tablet atau menggunakan handphone. Ini pilihan yang kedua Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu jika tidak ingin menginstal aplikasi apapun, langsung bisa dibuka juga di browsernya. Ya. Browser itu bisa menggunakan Microsoft Edge, bisa menggunakan Google Chrome, atau bisa menggunakan Safari. Jadi ada 3 pilihan bagaimana Bapak Ibu akan mengakses Microsoft Teams. Yang pertama dengan desktop application, yang kedua dengan menggunakan tablet atau smartphone, yang ketiga menggunakan browser. Jadi Bapak Ibu pilih satu di antara 3 pilihan, atau mau dibuka ketiganya pun bisa-bisa saja Bapak Ibu ya. Ketika sedang berwebinar Bapak Ibu, itu semua bisa mengaktifkan videonya. Ya, jadi semua bisa mengaktifkan videonya. Yang tampil ke panggung, jadi layar yang ada di monitor itu namanya panggung, itu 9 orang. Siapakah yang tampil 9 orang itu? Mereka yang sedang menyampaikan sesuatu. Jadi ketika Bapak Ibu bersuara menyampaikan sesuatu,
mikrofonnya di unmute, itu Bapak Ibu akan otomatis bergerak menuju ke panggung. Ya, begitu ya. Jadi tidak semua 250 peserta tampil di panggung, nanti panggungnya jadi ramai dan bandwidth-nya jadi boros banget, tapi hanya 9 orang yang tampil di panggung. 9 orang ini adalah orang yang saat itu sedang berbicara. Dalam webinar yang diselenggarakan, itu akan otomatis tersimpan di Microsoft Teams, Microsoft Streams. Jadi Microsoft Teams otomatis tersimpan di Microsoft Streams ketika organizer akan klik tombol recording, dan ini akan otomatis terupload di channel. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kemana-mana, tinggal buka di channelnya masing-masing, kemudian rekaman otomatis akan ada di sana ya. Captionnya pun otomatis Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu menyelenggarakan satu kelas, di mana kelas ini ada berbagai macam bahasa, itu kita bisa setting captionnya ini muncul subtitle ya, dengan bahasa target yang lain. Histori rapat pun bisa diakses di sana. Nah, tentang Microsoft Streams. Microsoft Streams adalah tempat penyimpanan video yang gratis untuk sekolah. Jadi semua rapat-rapat bisa kita upload otomatis di dalam Microsoft Streams. Dan Bapak Ibu ini sangat aman sekali, secure, karena orang luar tidak akan bisa mengakses konten dari Microsoft Streams satu organisasi. Jadi hanya bisa diakses dalam satu organisasi. Dan bahkan kita bisa atur untuk hanya bisa diakses untuk beberapa orang saja. Jadi rapatnya atau webinarnya Bapak Ibu akan sangat terjaga privasinya. Ini gratis untuk sekolah, dan satu akun bisa menyimpan sampai 500.000 video, dan per videonya bisa sampai 50 GB. Bapak Ibu bisa mencari informasi mengenai ini dengan kata kunci Microsoft Streams Limit. Baik, tadi kita sudah mengenal Microsoft Teams ya. Sekarang kita coba login ke Microsoft Teams untuk mengenal lebih dalam tentang apa itu Microsoft Teams. Jadi Bapak Ibu, kita buka browser. Ini saya akan menggunakan pilihan menggunakan browser ya. Jadi dalam browser kita ketik alamatnya adalah portal.office.com. Nah, portal.office.com. Bapak Ibu klik enter. Terus kemudian Bapak Ibu masukkan dengan akun yang Bapak Ibu punya di domain Guru Inovatif. Ini saya gunakan demo akun seperti ini ya. Jadi akunnya model seperti ini karena akunnya sudah diberikan oleh trainernya. Oke, klik next, lalu masukkan passwordnya. Kalau keluar seperti ini, boleh di yes, boleh di no ya. Nah, kita sudah berhasil masuk ke dashboard Office 365, di mana ini akan ada banyak fitur yang bisa kita manfaatkan. Kita bisa silang ini. Nah, di pertemuan yang pertama ini, Bapak Ibu akan fokus di Microsoft Teams. Jadi, klik Microsoft Teams. Nah, ini kita artinya sudah berhasil masuk ke dalam Microsoft Teams ya. Ini saya masuk sebagai guru. Nah, akun demo guru. Dan Bapak Ibu tentunya juga masuknya sebagai guru ya, karena kan misinya kita akan membuat kelas. Baik, ini tampilan dari Microsoft Teams yang akan digunakan Bapak Ibu dalam membuat kelas. Ini ada seperti ini, tinggal kita klik next saja, next, dan next, lalu klik let's go. Oke, baik, saya akan jelaskan detail dari tampilan Microsoft Teams ini. Begini
Inilah tampilan dari Microsoft Teams. Dalam satu panel ini ada beberapa hal yang akan saya kenalkan semuanya ke Bapak Ibu semuanya ya. Yang pertama adalah di bagian bahwa di sini ada, nah yang dilingkari itulah bagaimana kita start a new chat. Artinya kalau kita ingin chatting dengan siapapun, Bapak Ibu tinggal klik tombol pensil ini ya. Lalu kemudian bisa cari nama yang akan mau diajak chatting. Hanya cari nama, tidak perlu menghafal email ya Bapak Ibu. Ini lebih gampang dari yang lain. Yang kedua, ini tentang search or type a comment. Artinya Bapak Ibu bisa cari hal apapun melalui search box ini. Nama orang, konten, action, aplikasi, semua ada di sini ya. Dan di yang berikutnya ini adalah untuk mengetahui profile. Bagaimana Bapak Ibu mengatur setting di dalam Microsoft Teams ini, bagaimana Bapak Ibu akan mengganti gambar, dan informasi tentang jika Bapak Ibu menginginkan menggunakan aplikasi yang ada di handphone, atau bagaimana caranya download di mobile app. Ini yang sesi yang bagian menu di atas Bapak Ibu. Lalu di samping, ini juga ada berbagai tombol navigasi. Yang pertama ini activity, ini untuk mengetahui, ini semacam notification ya, pusat notifikasi dari Microsoft Teams, di mana Bapak Ibu bisa melihat chat baru, Teams yang ada yang sudah di-create Bapak Ibu, tugas-tugas, kalender, file, itu semua ada di activity. Jadi kalau Bapak Ibu bingung ini progresnya ada di mana, Bapak Ibu klik tombol activity. Yang kedua, ini adalah View and Organize Teams. Artinya ketika Bapak Ibu klik di sini, itu akan kelihatan semua Teams yang Bapak Ibu punya atau Bapak Ibu bergabung. Jadi ada di sini ya. Lalu yang berikutnya, ini kita bisa cari personal apps. Bapak Ibu bisa tambahkan apps lain private untuk Bapak Ibu. Ya, ada di sini. Di sebelah kanan, di yang paling atas ini Bapak Ibu, ini adalah tombol ketika Bapak Ibu ingin bergabung di dalam Teams, baik dengan menggunakan kode kelas yang kemarin mungkin Bapak Ibu sudah terima, atau Bapak Ibu juga untuk membuat Teams. Jadi untuk bergabung dan untuk membuat Teams itu ada di sini Bapak Ibu ya, di bagian paling atas. Di setiap Teams, Bapak Ibu akan lihat titik 3. Ini adalah untuk manage team. Artinya Bapak Ibu bisa menambah member, menambah channel, atau memberikan link untuk dibagikan ke siswanya Bapak Ibu. Jadi ada di titik 3. Kalau Bapak Ibu ingin melihat Teams, isinya apa, itu tinggal diklik saja Microsoft Teams-nya. Jadi klik sini, Teams, ya Bapak Ibu ya. Mari kita mulai membuat kelas kita yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kelas virtual Microsoft Teams, dalam satu kelasnya Bapak Ibu, itu bisa mendukung sampai 5.000 anggota tim. Jadi satu kelas bisa diisi sampai 5.000 anggota tim. Dan ketika kelas ini sudah dibuat dan siswanya Bapak Ibu sudah dimasukkan ke dalam kelas itu, siswa tidak dapat meninggalkan Teams ya tanpa seizin gurunya. Kita bisa undang siswa dan bahkan bisa menyembunyikan subkelas yang ada dalam kelas itu dari teman-teman yang lain. Dan dalam satu kelas itu sudah terdapat folder untuk menyimpan materi kelas. Jadi ini ya Bapak Ibu ya yang perlu kita cermati. Jadi dalam pembuatan ruang kelas virtual Bapak Ibu nanti, satu kelasnya itu bisa diisi maksimal sampai 5.000 anggota. Kita bisa membuat channel tersembunyi. Apa itu channel akan saya jelaskan nanti. Dan ada folder untuk penyimpanan materi kelas dengan kapasitas yang lumayan besar Bapak Ibu. Nah, di dalam Microsoft Teams kelas virtualnya Bapak Ibu akan ada 4 template. Kelas, Professional Learning Community, Staff,
and other. Nah, karena kita sedang membuat kelas virtual, itu kita akan pilih template yang kelas. Artinya di dalam template ini Bapak Ibu nanti bisa memberikan penugasan, assignment, ya. Untuk keperluan yang lain saya berikan sedikit, kita bisa menggunakan template PLC. Ini untuk ruang guru atau ruang diskusi pengajar, ya. Tidak ada assignment di sini. Staff ini untuk school administration and development, pegawai administrasinya Bapak Ibu. Other ini kita bisa gunakan untuk klub ekstrakurikuler, ya, grup belajar atau yang lain-lain. Nah, kita akan fokus yang ada di kelas Bapak Ibu, ya. Baik, kita akan coba mempraktekkan membuat kelas. Jadi pelajaran pertama adalah kita akan membuat kelas. Untuk membuat kelas, Bapak Ibu klik yang sebelah kiri di Teams. Terus kemudian Bapak Ibu klik yang Create Theme. Nah, dari 4 template ini Bapak Ibu pilih yang pertama, kelas. Kelasnya ini diberi nama sesuai mata pelajaran masing-masing atau diberi nama sesuai nama kelas. Tergantung ya Bapak Ibu, ya. Tapi kalau saya lebih menyukai nama kelas kalau digunakan untuk sekolah. Karena kalau dengan nama kelas, nanti di dalam kelas itu, di dalamnya kita bisa atur menjadi subchannel. Oke, saya tambahkan dulu kelasnya. Misal saya beri nama kelasnya adalah 12 MIPA 1. Deskripsinya ini bisa kita kosongi. Lalu kita klik next. Kita tunggu. Nah, sesudah ini kita bisa memasukkan siswa kita satu persatu, ya. Misal saya mau nambahkan Pak Andri di sini. Ada banyak nama Andri, kita pilih salah satu, ya. Misal saya akan menambahkan nama Pak Mansur di sini. Nah, proses ini bisa kita jalani atau kita bisa skip. Kalau kita skip, itu artinya siswanya akan masuk sendiri, ya. Seperti yang Bapak Ibu peserta webinar itu masuk sendiri menggunakan link atau menggunakan kode kelas, ya. Sebenarnya kalau proses seperti ini juga bisa, ya. Jadi artinya trainer, guru akan memanggil siswanya satu-satu. Nah, ini siswa. Untuk teachers kita bisa tambahkan gurunya. Ini fungsinya sebagai guru. Kalau tidak ada guru yang lain, gurunya hanya satu, ya. Proses ini di kosongi, ya. Oke. Kalau sudah, kita klik add. Atau ini saya skip dulu, ya Bapak Ibu, ya. Nah, seperti ini. Ini artinya kelasnya Bapak Ibu sudah selesai dibuat. Nah, saya tambahkan Bapak Ibu di sini. Ini kan hanya ada baru satu channel, ya. Kita bisa tambahkan channel juga di sini Bapak Ibu. Dengan cara klik titik 3 seperti yang tadi sudah saya sampaikan, klik add channel, lalu berikan nama subchannelnya. Misal ini alternatif yang pertama adalah kita gunakan mata pelajaran, ya, matematika. Privasinya standar atau private. Nanti saya kasih tahu bedanya standar dengan private. Ini kasih standar. Standar artinya semua bisa mengakses channel ini. Saya klik add. Nah, ini sudah ada channel baru. Saya tambahkan channel yang lain. Oh, salah. Add channel. Ini mungkin kalau gurunya lebih dari satu, kita bisa buat ruang untuk ngobrol guru. Tapi ini settingnya kita akses ke private. Bisa juga, ya. Atau kita bisa buat satu kelas untuk pengurus kelas. Dan isinya adalah ketua kelasnya. Bisa saja ketua kelas, sekretaris bendahara. Jadi ada obrolan-obrolan
antara wali kelas atau guru dengan pengurus kelas itu yang tidak bisa diketahui oleh kelas-kelas yang lain. Ini jadi kita setting ke private. Kalau settingnya ke private berarti kita harus ada klik next. Nah, terus kemudian tambahkan siapa saja siswa yang akan dimasukkan ke dalam channel rahasia tadi itu ya. Misal saya tambahkan Pak Andri lagi, lalu saya akan klik add. Nah, ini something went wrong atau the user is not a member of the team, tidak bisa saya masukkan ke dalam subchannel. Kenapa? Karena Pak Andri tadi tidak jadi saya masukkan ke dalam kelas besarnya, jadi ini memang tidak bisa. Artinya siapa yang bisa masuk ke dalam subchannel itu artinya dia harus sudah ada di dalam kelas besarnya Bapak Ibu ya. Oke, ini saya skip. Jadi saya akan punya satu channel terbuka yang bisa diakses semua orang di channel matematika, dan saya punya satu channel di pengurus kelas yang ada simbol gemboknya. Artinya yang bisa mengakses ruang ini hanya orang-orang tertentu saja. Ya. Jadi demikian Bapak Ibu bagaimana cara membuat kelas di Microsoft Teams.